IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan IPPNU dengan kepanjangan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, di mana berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan bersifat keagamaan, kekeluargaan, masyarakatan, dan juga kepemudaan. IPNU dan IPPNU hadir sebagai wadah bagi pelajar, khususnya pelajar An-Nahdliyah, di posisinya yang sangat strategis diharapkan mampu mewujudkan, meningkatkan kepekaan dalam beragama, berbangsa maupun bernegara. IPNU berdiri pada tanggal 24 Februari 1954 Miladiah, di mana Muhammad Tofah Mansur didapuk sebagai Ketua Umum pertama IPNU. Kongres pertama IPNU berlangsung di Malang, di mana dihadirkan tokoh pelajar, santri, dan mahasiswa putri Indonesia. Pada saat Kongres pertama IPNU, muncullah gagasan untuk mendirikan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, di mana Haji Umroh Mahfudoh dipilih sebagai ketua pertama IPPNU. Ada kisah yang cukup menarik, di mana ketua IPNU dan ketua IPPNU waktu itu ialah suami istri. Fungsi dan tujuan IPNU dan IPPNU ialah sebagai wadah bagi pelajar untuk mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Keanggotaan IPNU dan IPPNU dibagi menjadi dua. Yang pertama anggota biasa, dan yang kedua ialah anggota kehormatan. Masa bakti kepemimpinan IPNU dan IPPNU juga berbeda-beda, dari ranting hingga pusat. Begitu juga dengan permusyawaratan yang ada di IPNU dan IPPNU. Jelas berbeda dari tingkatan pusat ke tingkatan ranting. Adakah lembaga lain di bawah IPNU dan IPPNU? Mari kita simak. Lembaga CBP ataupun Korps Brigade Pembangunan ialah intelijen inti dari IPNU. Sedangkan ada juga lembaga KPP, Korps Pelajar Putri, di mana kader inti dari IPPNU. Kegiatan CBP KPP juga bermacam-macam kegiatannya, dari baksos ataupun lain sebagainya. IPNU juga tidak luput dari logonya, di mana logo dari IPNU ada makna yang akan kita kupas, di mana ada arti dari warna, bentuk bintang, kenapa ada bintang 5 dan bintang 4, dan juga lain-lain. Sama halnya dengan IPPNU. Begitupun dengan IPPNU, dari bentuknya yang berbeda dengan IPNU juga ada makna tersendiri, baik dari segi warna, bintang, dan yang lain-lainnya. Pentingkah IPNU dan IPPNU di lingkup sekolah ataupun pesantren? Teman-teman bisa menyimak apa sih pengertian IPNU dan IPPNU di lingkup sekolahan, pesantren, ataupun di universitas. Dasar hukumnya pun sangat jelas. Ada buku yang mencakup peraturan-peraturan berdirinya IPNU dan IPPNU. Selain pelajar, yaitu sebagai bidang garap IPNU dan IPPNU, juga berfungsi sebagai pembentukan ideologi, di mana teman-teman kita tahu sekarang ideologi sangat dipertaruhkan, apalagi dalam bentuk radikalisme sekarang yang menjamur. IPNU dan IPPNU meyakini di mana pelajar ialah aset yang sangat berharga bagi negara. Oleh karena itu, IPNU dan IPPNU bertekad untuk menanggulangi paham radikalisme pada kalangan pelajar sebagai wujud rasa nasionalisme, di mana
memberi waton minal ataupun sebagai wadah cinta tanah air adalah bagian dari iman. dalam berbangsa dan Dan bernegara. itu IPPNU sangat yakin Kita tahu bagaimana ketika kita bersatu dan menyatu dalam kerukunan beragama, berbangsa, dan bernegara.